Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita malam hari ini, sebelum kita memulai dan masuk di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Engkau Allah kami yang setia, yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami kembali dapat mendengarkan suara-Mu melalui setiap pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, dan kami persembahkan di hadapan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di
sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita sama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan, malam ini kita berdoa terlebih dahulu. Biarlah kasih anugerah Allah turun atas kami, urapan-Mu turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kasih karunia-Mu. Roh Kudus beracara dengan kami dalam PA malam ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berjumpa lagi malam hari ini. Kita mulai akan membaca di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 20. Kejadian 32 ayat 20. Dan kamu harus mengatakan, juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah akan melihat mukanya. Mungkin, nah ini, ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, ayat ini berbicara tentang bagaimana Yakub akan kembali ke kampung halamannya. Di dalam perjalanannya, Yakub bersama rombongannya, pasukannya, ternaknya, istri-istrinya mendapat berita Esau sedang menuju kepadanya dengan 400 pasukan, ya, diiringi oleh rasa takut. Yakub mempunyai strategi. Di saat-saat seperti itu otaknya main Yakub. Dia ingin, bagaimana aku mau nanti berjumpa dengan Esau, pasti dia akan membunuh aku. Karena perbuatan Yakub yang lalu, Esau marah, ingin membunuhnya. Sekarang bagaimana ini? Bagaimana ini? Dia pikir begitu, ketakutan karena mendengar Esau datang. Saudaraku, dalam keadaan seperti itu, kepepet, ketakutan dan ketakutan, mendengar atau berita bahwa diberitahukan kepada Ribka perkataan Esau, hari berkabungan Esau akan membunuh adiknya Yakub. Dia ingat waktu Esau berkata, mamanya, ibunya Ribka memberitahu Yakub, Esau akan membunuh kamu. Nah, sekarang benar-benar kenyataan dia lihat dengan matanya, Esau datang menghampiri dia. Dia ketakutan. Bagaimana? Waktu itu iring-iringan Yakub pulang ke rumah orang tuanya. Hambanya memberitahukan, Esau sedang di jalan diiringi 400 orang. Mendengar berita seperti itu tambah takut. Saudaraku, dalam saat-saat trik Yakub mulai bekerja.
memakai trik-trik. Yang pertama dia pakai pikir Yakub. Nah ini triknya mulai bekerja, pikirannya mulai bekerja. Trik Yakub mempersembahkan ya kepada Esau. Mungkin dengan persembahan yang dia terima, Esau melihat dan hatinya hancur, luluh, dan terjadilah belas kasihan pada Esau. Pikirnya Yakub. Mungkin Esau bisa menerima. Pada malam itu, Yakub bersama budaknya, istrinya, pergi menyeberang dan setelah mereka menyeberangi sungai, Yakub tinggal sendirian. Yakub tidak ikut nyebrang, dia tinggal sendirian. Saudaraku, setelah dia memberikan nasihat pada anak-anaknya, istrinya, menyeberang ke sungai Yabok, Yakub sendirian. Nah, di saat itulah terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan Yakub. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Datang seorang laki-laki bergulat, ya, dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Orang itu tidak dapat mengalahkan Yakub. Dan orang laki-laki ini memukul sendi pangkal pahanya. Sehingga Yakub terpelecok. Nah, kalau sudah terpelecok, tidak gagal lagi jalannya, ya. Karena dipukul sendi pangkal pahanya oleh orang itu. Kemudian orang laki-laki itu berkata, aku akan pergi karena fajar telah menyingsing. Ya, aku berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Oh, Yakub juga berkata begitu. Orang laki itu berkata, biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum memberkati. Nah ini tekad Yakub luar biasa, bukan? Haleluya. Kemudian orang laki-laki itu berkata, siapa namamu? Yakub berkata, Yakub. Kemudian laki-laki itu meneruskan perkataannya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Wah, Yakub ganti nama Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, jadi Yakub mendapatkan gelar Israel karena dia bergumul, menang. Waduh. Kemudian lalu diberkati Yakub di situ. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Benar-benar luar biasa. Ada perubahan di dalam kehidupan Yakub. Gara-gara terpelecok kakinya, buat jalan jadi pincang, karena orang itu memukul sendi pangkal pahanya. Ya, jadi dia tidak gagak lagi, jalannya tidak gagah seperti orang laki-laki yang gagah.
Jadi jalannya gini, saudara. Mari kita merenungkan, mengapa ya Tuhan memukul sendi pangkal pahanya? Nah, tentunya kita bertanya-tanya, tapi Tuhan pada malam hari ini memberitahukan, Tuhan punya rencana yang indah melalui apa yang dia lakukan. Sendi pangkal pahanya terpelecok. Apa maksud Allah melalui ini? Saudaraku merenungkan, seandainya tidak terpelecok, maka trik-trik yang sudah direncanakan dengan matang oleh Yakub, yang pertama mengirim pasukan, memberikan persembahan kepada Esau supaya hatinya mau mengampuni dia, berbelas kasihan pada Yakub. Kemudian anak istrinya maju dulu, dia ada di belakang, melihat situasi dan kondisinya, bagaimana wajahnya Esau. Pertama, pada waktu Esau menerima persembahan itu. Yang kedua, ekspresi wajahnya bagaimana, senang atau marah atau masih tetap ingin membuat atau membunuh Yakub. Nah, ini trik-trik inilah yang dipakai oleh Yakub melalui sendi pangkal pahanya. Jika dia terpelecok, triknya tidak berhasil, digagalkan, dibatalkan. Jadi memakai proses yang dipakai melalui sendi pangkal pahanya yang dipukul oleh orang laki-laki ini sehingga terpelecok. Nah, terpelecok itu membawa proses pada Yakub, memproses hidup Yakub dengan membuat Yakub pincang. Maksud Allah ingin mengajar kepada Yakub. Maksud Allah ingin mengajar kepada Yakub. Belajar apa? Proses apa? Berseru untuk berserah kepada Allah. Ya, kalau dia badannya masih gagah begini, triknya yang dipakai. Ya, tapi karena terpelecok, triknya tidak dipakai, tapi Tuhan mengajar kepada Yakub untuk belajar untuk berseru kepada Allah. Ini dia, saudaraku, terpelecok. Mengajar, satu, merupakan tanda bahwa Allah telah melumpuhkan seluruh kekuatannya, termasuk seluruh strategi, trik-trik yang telah disusun menghadapi Esau. Jadi, tanda bahwa Allah telah melumpuhkan trik-triknya Yusuf, tidak berlaku, tidak berguna. Karena kalau trik itu tetap dilaksanakan, tanda tanya, pasti Esau masih mau membunuh. Karena tidak ada belas kasihan. Dia tidak terpengaruh dengan harta benda yang
disampaikan, diberikan oleh Yakub. Karena Esau juga orang kaya, banyak harta. Untuk apa itu? Pasti Esau melakukan niatnya membunuh Yakub. Saudara, mari kita belajar dalam perkara ini. Ini penting untuk kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya. Ayo kita membangun diri kita untuk berseru, bersandar kepada Tuhan. Jangan memakai cara pikir yang dilakukan oleh Yakub sebelumnya terpelecok. Dia memakai trik-trik akal manusia, pikirnya. Nah ini, di situ dikatakan pikirku. Ya, kemudian kita melihat Tuhan tidak ingin Yakub itu dibunuh oleh Esau. Makanya memakai rencana Tuhan, Tuhan memakai namanya pemrosesan, sendi pangkal pahanya dipukul sehingga terpelecok, sehingga jalannya tidak gagah lagi. Yakub tidak gagah lagi jalannya. Ya. Dia akan berjalan terseret-seret, terpelecok, ya, jalannya begitu. Esau pasti menaruh belas kasihan melihat keadaan adiknya seperti itu. Ini cara Tuhan. Kalau tidak terpelecok, Yakub gagal. Wah, Esau kamu menantang aku ya. Kamu mau melawan aku ya. Terjadi peperangan, permusuhan, pembunuhan. Nah ini cara trik manusia dengan rencana Tuhan beda. Mungkin rencana Tuhan dalam hidup kita tidak enak. Tuhan, kakiku terpelecok Tuhan. Aduh, gak enak Tuhan. Mungkin pemrosesan kita dalam saat-saat yang genting tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan melihat diri kita, kok begini caranya Tuhan? Kok begini Tuhan? Aduh, aku tidak bisa, aku nggak tahan, aku tidak bisa Tuhan. Tapi Yakub tidak berkata seperti itu. Waktu dia dalam keadaan terpelecok, dia terus maju ke depan menghadapi Esau. Berani dia dalam keadaan yang terpelecok itu, keadaan yang tidak berdaya, justru membuat Esau menaruh belas kasihan. Ini Tuhan luar biasa, bukan? Seringkali juga kita dihadapkan gunung-gunung pencobaan. Kita dihadapkan dengan gunung-gunung, bukan kerikil-kerikil pencobaan, gunung-gunung besar. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Dan membuat putus asa, putus harapan. Tidak ada cara lain. Nah ini, kita mulai berpikir, bagaimana aku dapat mengatasi gunung-gunung pencobaan? Pikiran kita, strategi kita, metode-metode dipikirkan, dikeluarkan untuk penyelamatan dalam menghadapi gunung-gunung pencobaan itu. Dengan cara berbagai cara yang dihalalkan, walaupun itu tidak benar, melanggar hukum, langsung aja dilakukan. Misalkan korupsi, penipuan, dan sebagainya. Banyak strategi yang dipakai
yang di mana firman Tuhan katakan tidak boleh dilanggar, lakukan. Wah, untuk strategi menghadapi gunung-gunung pencobaan itu. Hasilnya tidak bisa. Malah dia yang mengalami akibat buah perbuatannya dari keinginannya. Gunung-gunung pencobaan itu akan membuat dia masuk dalam yang dikatakan hukuman. Bapak Ibu, mari kita kembali seperti Yakub, berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Bapa tolong saya. Bersandar kepada Tuhan. Karena metode-metode strategi yang kita lakukan itu pikiranku. Tidak melibatkan Allah. Itu sebabnya kita tidak ada jalan keluar. Kita dihadapkan dengan jalan buntu. Dan artinya hukuman menunggu kita. Tetapi saya katakan pada malam hari ini, padahal di saat saudara menghadapi gunung-gunung pencobaan, kalau engkau mau datang kepada Tuhan, kalau engkau mau berseru kepada Tuhan, kalau engkau mau mengandalkan Tuhan, kalau engkau mau minta tolong kepada Tuhan, Tuhan ada di sana. Ada dekat dengan engkau. Tapi kita tidak melihat. Karena mata kita tertutup dengan gunung-gunung pencobaan itu. Tidak melihat kehadiran Allah yang ada bersama dengan kita. Saudara, karena Allah tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya sendirian menderita. Dia hadir dalam penderitaan. Di saat kita dalam kelemahan, dia hadir dalam kelemahan kita. Dia tahu kemampuan kita. Tapi karena mata kita tertutup dengan metode-metode, strategi, trik-trik yang kita pikirkan. Dan oleh karena pencobaan, gunung-gunung seperti pencobaan yang mengganggu kita, menutupi, sehingga kita tidak melihat Allah hadir bersama dengan kita. Allah dekat dengan kita. Allah siap untuk menolong kita. Kita tidak tahu. Ayo, pada malam hari ini saya menghimbau Bapak Ibu. Walaupun Allah tidak kita lihat. Di dalam saat kita mengalami gunung-gunung pencobaan, ayo kita datang. Melihat kehadirannya ada bersama dengan kita. Dan kita berseru kepada Tuhan. Libatkan Allah dalam gunung-gunung pencobaan itu. Belajar berserah kepada Allah. Maka engkau akan melihat Allah bekerja menurut caranya, menurut metode daripada Allah sendiri. Bukan metode pikiran manusia. Engkau akan terkagum-kagum akan hasilnya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kau akan terpesona. Karena Allah itu baik. Sangat baik. Terlalu baik. Dari itu saya menghimbau Bapak Ibu. Mari kita belajar. Belajar apa? Berserah. Dari kita. Dari hati kita. Datang berserah kepada Tuhan. Ini aku. Bukan berserah
Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menolong. Ya, Tuhan disuruh bekerja menyelesaikan. Kita tenang-tenang aja, santai-santai. Bukan begitu. Kita berseru itu datang kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jangan santai. Pokoknya banyak orang Kristen, orang yang percaya sekarang ini, dalam masalah, pergumulan sampai nangis-nangis. Tuhan, datang kepada hamba-hamba Tuhan, minta tolong, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Namanya hamba Tuhan, dia melakukan pekerjaan, pelayanan yang diwajibkan untuk menggembalakan domba-domba. Dia mendoakan. Saudara, orang namanya gembala harus mendoakan domba-dombanya. Saudara, yang namanya domba yang mau minta tolong untuk didoakan, orangnya sendiri tidak pernah doa. Malah dia jalan-jalan ke pasar atom, jalan-jalan ke TP, dan lain sebagainya. Yang disuruh pendetanya yang berdoa. Yang punya pergumulan kita. Pendeta suruh doa, kita senang-senang. Itu tidak benar. Itu bukan berserah namanya. Ya. Dia ingin Allah kita itu melakukan, menolong saudara. Saudara sendiri yang datang. Berseru kepada Tuhan. Di saat itu Tuhan akan menunjukkan. Mungkin saudara tidak melihat cara kerja Tuhan. Tapi ingin saya ingatkan. Percayalah. Tuhan sudah bekerja untuk gunung-gunung pencobaan Anda. Walaupun engkau tidak melihat cara Tuhan bekerja. Ya. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan indah pada waktunya. Nah ini, berarti Tuhan melakukan dengan penuh untuk menyelesaikan gunung-gunung pencobaan Anda. Percayalah. Jangan saudara menyuruh orang lain berdoa dan saudara tidak mau datang kepada Tuhan. Main, perintah-perintah orang saja. Diri kita tidak mau datang pada Tuhan. Itu yang lain. Itu beda. Ayo kita berserah. Berserah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Sampai hari ini, engkau akan terkagum-kagum. Makanya, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan pikiran kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kasih anugerah Allah turun atas kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mereka mau belajar berserah kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sandaran yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, sehingga kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, segala kepujian, kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan Allah kami, Bapa kami yang baik. Kami bersyukur malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kepenuhan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin.